Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Angel Sofianita Brutarigan dari kelas 2D dengan NIM 2413011096. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek statistik dasar dengan judul jumlah sekolah, guru, dan murid sekolah dasar SD menurut provinsi tahun 2023-2024. Sumbernya itu saya dapat dari Badan Pusat Statistik atau BPS yang berjudul Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Dasar SD menurut Provinsi tahun 2023-2024. Berikut ini adalah data mentah yang saya dapat dari BPS, jumlah sekolah, guru, dan murid sekolah dasar SD menurut provinsi tahun 2023-2024. Judul proyeknya itu jumlah sekolah, guru, dan murid sekolah dasar SD menurut provinsi 2023-2024. Ini datanya. Rata-ratanya itu rata-rata dari setiap provinsinya itu ini bisa dilihat dari rumus ini. Virage B10 sampai B43. Yang kedua itu pertanyaannya. Berdasarkan data statistik tersebut, terdapat beberapa pertanyaan yang akan disajikan terkait data tersebut. Adapun pertanyaannya sebagai berikut. Pertanyaan statistikanya, provinsi mana yang jumlah muridnya paling banyak dan mana yang paling sedikit? Yang kedua, berapa rata-rata jumlah murid, guru, dan sekolah? Provinsi mana yang paling butuh tambahan guru supaya muridnya bisa belajar dengan baik? Pertanyaan kebijakan itu, yang pertama, provinsi mana yang paling butuh tambahan guru supaya muridnya bisa belajar dengan baik? Yang kedua, daerah mana yang sebaiknya dibangun sekolah baru karena jumlah muridnya terlalu banyak? Yang ketiga, haruskah pemerintah menambah guru kontrak di daerah yang kekurangan tenaga pengajar? Ini merupakan olahan datanya. Ukuran penyebaran data. Kita mencari max-nya, maksimum, dengan cara max B4 sampai D4. Max D4 max B4 sampai D4. Begitu seterusnya. B5, D5, B6. Yang kedua itu kita mencari min-nya, minimum. Sama seperti mencari min, mencari max, kita bisa membuat rumus seperti ini, min B4 sampai D4. Kemudian range ini kita bagikan ini maksimum dikurang minimum, jumlahnya ini. Seperti itu sampai ke bawah ya. Kemudian itu divisi rata-rata. Divisi rata-rata itu bisa kita cari menggunakan rumus AVDEV. D4, B4 sampai D4. Yang kelima itu ada varians. Variansnya dengan rumus VARA B4 sampai D4. Kemudian standar deviasi.
dengan rumus STDEF B4 sampai D4 sama seperti yang tadi. Kemudian itu kita cari dengan teorema Chebyshev dengan batas atas, batas bawah, rentang, rumus, batas bawah, batas atas, rentang, dan rumus. Pertama itu kita cari batas bawah dengan rumus average B4 sampai D4 dikurang rumus 2 dikali G42. G42 rata-ratanya. G42 ini standar deviasi. Kemudian batas bawah kan tadi dikurang, batas atasnya itu ditambah, rentangnya itu dikurang lagi, rumusnya itu batas atas dikurang batas bawah. Kita mendapat jumlah dari rentangnya. Ini rumus. Satu dikurang 1/2 pangkat 2. Batas bawahnya itu ini. Ukuran peletakan data. Ukuran peletakan data, kita mencari kuartil, persentil, desil dari jumlah sekolah, jumlah guru, jumlah murid. Q1-nya, Q2, Q3. Jumlah sekolah itu kuartil dari B4 sampai B37 bagi 1. Kuartil 1. Begitu seterusnya sampai kuartil 3. Kita masuk ke persentil. Seperti ini rumusnya, persentil B4, B37. Masuk ke desil. Dan kita cari maksimum dari jumlah sekolah, guru muridnya. Sama seperti mencari maksimum setiap provinsi tadi. Rumusnya itu max B4 sampai B37. Ini. Bentar. Minimumnya juga seperti itu. Range bagi B130 kurang C dibagi maksimum dikurang minimum. Divisi rata-ratanya itu dengan rumus AVDEF dari jumlah sekolahnya. Varians dengan rumus VARA sama seperti yang tadi, standar deviasi, jumlah sekolah, batas range-nya juga. Berikut ini merupakan diagram-diagramnya. Ini merupakan diagram dari teorema Chebyshev. Ini merupakan maksimum dan minimumnya. Ini kuartil, ini
Ini merupakan desil. Desil, diagram dari desil. Ini kuartil. Dan ini persentil. Ini merupakan persentil dari jumlah sekolah guru dan murid. Masuk ke jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita tadi. Jumlah murid yang paling banyak itu ada di Jawa Barat. Jumlah murid paling sedikit itu ada di Kalimantan. Ini merupakan rata-rata jumlah sekolah, guru, dan murid. Masuk ke pertanyaan. Provinsi mana yang paling butuh tambahan guru supaya murid bisa belajar dengan baik? Itu ada Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan daerah mana yang sebaiknya dibangun sekolah baru karena jumlah muridnya terlalu banyak? Tidak ada. Yang ketiga, haruskah pemerintah menambah guru kontrak di daerah yang kekurangan tenaga belajar? Ya, karena itu akan sangat membantu pemerintah. Sekian dari saya. Terima kasih.